Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya manga Black Clover chapter ke-369 rilis juga. Oleh sebab itu, karena sekarang manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Walau sudah lama hiatus, yaitu sekitar 4 bulan lamanya, seharusnya kalian masih ingat dengan apa yang terjadi di akhir cerita chapter lalu. Ya, betul sekali, di akhir halaman chapter lalu, Asta, Ichika, serta seluruh anggota kesatria sihir Black Bull akhirnya sampai juga di Kerajaan Clover. Kerajaan yang saat ini sudah menjadi sebuah medan perang. Dan orang pertama yang Asta tuju setelah baru datang adalah Yuno, sahabat serta rivalnya yang sedang kewalahan saat menghadapi dua kloningan Lucius. Dan untungnya di awal halaman dari manga Black Clover chapter ke-369 ini kita bisa langsung melihat kelanjutan cerita dari adegan tersebut. Soalnya kalau ceritanya malah menyorot adegan lain, maka hal itu tentunya akan membuat kita menjadi penasaran. Bisa kita lihat Yuno kembali bersemangat setelah Asta datang membantunya. Karena sebelumnya dia memang diperlihatkan sedikit mulai frustasi setelah harus melawan dua kloningan Lucius sekaligus. Dan rasa frustasi Yuno itu sangatlah masuk akal. Pasalnya siapa yang tidak frustasi ketika mengetahui kalau yang sebelumnya sudah berhasil dia kalahkan rupanya hanya sebuah klon saja. Akan tetapi semua rasa frustasi tersebut musnah seketika setelah kedatangan sahabatnya. Bahkan saking semangatnya di chapter ini, Yuno dengan lantangnya mengatakan jika dia pasti akan mengalahkan Lucius lalu menjadi seorang kaisar sihir. Setelah Yuno kembali bersemangat dengan dibantu oleh Asta, pertarungan pun akhirnya dimulai kembali. Dan kali ini setelah pertarungan kembali menjadi 2 lawan 2, bisa kita lihat kalau Asta beserta Yuno dapat menyudutkan klon Lucius. Bahkan klon Lucius harus dipaksa bertahan ketika menerima gempuran dari dua orang sahabat itu. Namun yang mengejutkannya, walau tengah tersudut, ternyata klon Lucius tidak kehilangan ketenangan untuk memikirkan sebuah solusi. Soalnya mengetahui jika dirinya tidak bisa menang dengan bertarung 2 lawan 2, pada akhirnya klon dari kakak tertua Socrates bersaudara ini memutuskan untuk menciptakan atau memanggil dua klon lainnya. Jadi yang awalnya pertarungannya sempat 2 lawan 2 secara cepat langsung berubah menjadi 4 lawan 2. Tentu saja Asta serta Yuno menjadi terkejut ketika mengetahui jika klon Lucius menciptakan atau memanggil bantuan lain untuk menghadapi mereka. Dan bukti keterkejutan dua tokoh utama kita ini bisa dilihat dari tidak siapnya Asta serta Yuno saat menerima serangan dari dua klon Lucius lainnya. Dan akibatnya karena tidak terlalu siap, mereka berdua terpaksa dibuat mundur. Mundur untuk menjaga jarak aman. Memang benar tidak banyak luka yang didapat oleh kedua orang ini setelah menerima serangan dari klon Lucius. Bahkan lantaran merasa serangan tersebut tidak terlalu berdampak buruk, membuat Asta beserta Yuno masih bisa diperlihatkan tersenyum. Namun yang menarik dari kejadian ini kalau menurut saya tentunya bukan mengenai hal tersebut, melainkan tentang ucapan klon Lucius yang mengatakan meskipun kalian kembali, kita masih ada banyak malaikat, 3 orang paladin, serta 11 dari kita. Jadi dia merasa keunggulannya sampai sekarang masih tidak berubah sama sekali. Lalu kenapa kata-kata klon Lucius ini bisa menarik bagi saya? Pasalnya dia mengatakan 11 dari kita. Yang mana itu berarti selain tubuh aslinya saat ini seharusnya Lucius telah menciptakan sebanyak 11 klon dirinya sendiri. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapa banyakkah jumlah klon yang dapat diciptakan oleh Lucius? Karena seharusnya ada batasan tertentu seberapa banyak jumlah klon yang dapat diciptakan oleh kakak tertua dari Socrates bersaudara ini. Lalu kira-kira seberapa banyakkah jumlah klon yang dapat dibuat oleh Lucius? Ataukah dia cuma dapat membuat 12 klon yang sekarang tinggal 11 lantaran salah satunya sebelumnya sudah dikalahkan oleh Yuno? Atau malah dia masih bisa menciptakan lebih banyak klon lagi? Ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk sekarang memanglah masih belum ada. Tapi kalau menurut saya meski dapat menciptakan klon lagi, seharusnya jumlahnya akan sangat terbatas. Sebab untuk menciptakan satu klon semestinya akan membutuhkan mana atau sihir yang tidaklah sedikit. Jadi tidak mungkin Lucius akan membuat mananya terkuras habis hanya untuk menciptakan klon lebih banyak lagi. Karena jika mananya sampai terkuras habis, maka hal itu sama saja membuat dirinya sendiri dalam keadaan bahaya. Bahaya lantaran tidak dapat melindungi dirinya sendiri kalau saja ada serangan yang mengarah kepadanya.
Di manga Black Clover chapter ke-369 ini, meski musuh yang harus dihadapi jumlahnya banyak dan juga sangat kuat, Asta masih diperlihatkan sangat tenang sekali. Buktinya, dia masih bisa tersenyum cerah setelah mendengar ucapan dari Lucius. Akan tetapi, sayangnya saya masih tidak mengerti maksud dari senyuman yang diberikan oleh Asta ini. Soalnya setelah diperlihatkan Asta tersenyum, adegannya langsung beralih menunjukkan sebuah cerita kilas balik. Cerita kilas balik sebelum kelompok kesatria sihir Black Bull beserta Ichika menuju ke kerajaan Clover. Bisa dibilang dalam cerita kilas balik ini lumayan banyak kejadian menarik yang dapat saya bahas. Dan yang pertama adalah kejadian saat Magna yang mempertanyakan serta tidak mempercayai Ichika. Yang sejujurnya hal itu sangatlah masuk akal. Pasalnya siapa yang akan percaya dan tidak merasa curiga sama sekali kepada orang asing yang baru saja ditemui. Apalagi kondisi mereka sekarang tengah berada di dalam sebuah medan peperangan. Namun setelah Asta menjelaskan semuanya mengenai Ichika dan juga memperkenalkannya sebagai adik dari Yami, barulah muncul berbagai reaksi lucu yang dapat kita lihat. Pastinya banyak yang terkejut saat mengetahui kebenaran jika Yami ternyata masih memiliki seorang adik perempuan. Lalu dari semua anggota Black Bull yang memberikan reaksi, kalau menurut saya yang reaksinya paling unik adalah Gordon serta Nuts. Soalnya entah kenapa selepas mengetahui jika Ichika merupakan adik dari Yami, Gordon malah berkomentar kalau Mary lebih cantik. Padahal Mary adalah adik dari Gause. Dan seharusnya yang bereaksi seperti itu adalah Gause yang sangat mencintai adiknya. Tapi Gause tidak melakukannya dan malah diperlihatkan mengomentari ketidaksopanan Vinral. Sedangkan untuk Nat setelah mengetahui identitas sebenarnya dari Ichika, dengan senyum khasnya berucap dalam hati ada seseorang yang menarik datang. Dan apa yang menarik dari Ichika menurut Nat ini? Ya siapa yang tahu, karena Nat sendiri jika menurut saya mempunyai sudut pandang yang sangat unik. Jadi apa yang dia anggap menarik dari Ichika tentunya akan sulit untuk ditebak. Dalam cerita kilas balik ini, selain memperlihatkan keterkejutan serta reaksi dari para anggota Black Bull tentang Ichika, kita akhirnya juga mendapat penjelasan mengenai kekuatan baru Asta yang dapat membagikan kekuatan anti-magicnya kepada orang lain. Yang ternyata menurut Ichika dengan digabungkannya kekuatan sihir bersama anti-magic Asta akan memungkinkan bagi semua anggota Black Bull untuk dapat menggunakan kekuatan anti-magic pula. Akan tetapi ada batasan tersendiri agar mereka bisa menggunakan anti-magic. Yaitu menurut adik perempuan Yami ini, karena kekuatan anti-magic yang dibagikan oleh Asta sangat terbatas, maka setiap kali mereka menggunakan kekuatan sihir, itu juga bakal mengurangi jumlah anti-magic yang ada pada diri mereka. Atau dengan kata lain, semakin sering para anggota Black Bull menggunakan sihir, maka akan semakin cepat habis pula kekuatan anti-magic yang dibagikan oleh Asta kepada mereka. Dan menurut Ichika, kekuatan anti-magic yang telah dibagikan oleh Asta paling banyak cuma dapat untuk melancarkan 1-2 kali serangan kuat. Di manga Black Clover chapter ke-369 ini, setelah mendapat kekuatan anti-magic dari Asta, Luck memang diperlihatkan berhasil menciptakan sebuah teknik baru. Teknik baru yang menggabungkan sihir petirnya dengan kekuatan anti-magic. Dan mengejutkannya setelah menggabungkan dua kekuatan membuat Luck menjadi semakin kuat serta cepat. Bahkan saking kuatnya Luck saat ini, dia sampai bisa mengalahkan satu malaikat tanpa kaki hanya dengan 1 kali serangan saja. Namun yang menarik, Lucius yang melihat bagaimana Luck dapat mengalahkan malaikat tanpa kaki dengan sangat mudah diperlihatkan sama sekali tidak terkejut. Bahkan dia dengan santainya mengatakan sepertinya malaikat tanpa kaki sangat kesulitan. Memang benar, klon Lucius ini langsung menyadari kalau Luck juga mempunyai kekuatan anti-magic. Tapi hal itu tetap saja belum berhasil membuatnya terkejut. Dan klon Lucius baru terkejut setelah dirinya mendapat serangan tiba-tiba dari arah belakang oleh Magna. Untuk sesaat, klon Lucius memang diperlihatkan terkejut. Akan tetapi meski terkejut bukan berarti dia tidak bisa melakukan apapun. Sebab klon Lucius masih dapat menghindari serangan dari Magna tersebut. Lalu disinilah kejadian menariknya terjadi. Yang mana sihir yang dilancarkan oleh Magna ternyata dapat melacak keberadaan kekuatan sihir yang besar. Jadi meski berhasil menghindar serangan Magna ini tetap mengejar klon Lucius. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya selain bisa melacak keberadaan kekuatan sihir yang besar, sihir kepunyaan Magna ini juga tidak dapat ditahan oleh sihir. Oleh sebab itulah, sekeras apapun klon Lucius berjuang untuk menghindar ataupun bertahan, dia tetap harus terkena serangan ini.
Lalu selepas perhatian klon Lucius sedikit teralihkan akibat ledakan sihir yang mengenainya, inilah Magna menggunakan kekuatan sihir baru andalannya, yaitu sihir rantai api yang sebelumnya pernah dia gunakan untuk melawan Dante. Dan sihir rantai api yang sudah digabungkan dengan anti-magic itu pada akhirnya berhasil menjerat Lucius serta satu malaikat tanpa kaki. Memang benar, Magna yang berhasil menjerat Lucius dengan sihir rantai api hitamnya merupakan sebuah kejadian yang mengejutkan. Namun ada yang lebih mengejutkan dari semua itu. Karena sihir rantai api hitam milik Magna ini ternyata bukan cuma dapat mengikat 2 orang saja, melainkan dapat digunakan kepada beberapa target sekaligus. Buktinya kali ini dia mengikat sihir rantai api hitamnya kepada 4 orang, yaitu dirinya sendiri, Lux, malaikat tanpa kaki, serta klon Lucius. Jadinya lantaran kekuatan sihir keempatnya dibagi rata, membuat serangan yang dilancarkan oleh Magna serta Lux menjadi semakin kuat. Makanya mereka dapat dengan mudahnya menghancurkan satu malaikat tanpa kaki hanya dengan 1 kali serangan saja. Setelah terikat oleh sihir rantai api hitam milik Magna, klon Lucius langsung menyadari jika sihir tersebut telah membagi sama rata mananya yang sangat besar kepada Lux serta Magna. Dan langsung sadarnya klon Lucius ini jika menurut saya sangatlah wajar. Sebab bagaimanapun sebagai seorang kesatria sihir hebat, tentunya dia juga dapat melacak sebesar apa mana yang dimiliki oleh lawannya. Namun karena sekarang bisa dibilang kekuatan mereka bertiga sama rata, membuat pertarungan pun menjadi semakin intens. Pasalnya dalam pertarungan ini yang bakal menentukan kemenangan bukan lagi seberapa besar jumlah mananya, melainkan seberapa kuat kekuatan fisiknya. Tapi entah itu Magna ataupun Lux masih memiliki satu keunggulan dari Lucius selain kekuatan fisik, yaitu mereka berdua masih mempunyai kekuatan anti-magic. Soalnya karena serangan yang mereka berdua lancarkan selalu juga menggunakan anti-magic, membuat klon Lucius tidak bisa menyembuhkan luka-luka yang didapatnya. Sebab kekuatan anti-magic telah membuat sihir penyembuh menjadi tidak bereaksi. Jadi sekuat apapun dia, selama tidak bisa menyembuhkan luka-luka yang diderita, tetap saja lambat laun klon Lucius bakal tetap bisa kalah. Makanya di chapter ini sangat terlihat jelas sekali jika klon dari kakak tertua Socrates bersaudara ini sangat terdesak ketika harus menghadapi Magna serta Lux sekaligus. Sebagai orang yang cerdas meski dalam keadaan terdesak, tentunya klon Lucius masih dapat membuat keputusan serta rencana mengenai bagaimana caranya untuk terlepas dari desakan dan berakhir menang. Karena dia yang tahu jika kekuatan anti-magic milik Lux serta Magna lambat laun pasti akan habis juga, selama dirinya dapat bertahan sedikit lebih lama, maka kemenangan pasti berakhir ada di tangannya. Namun sebagai orang yang menggunakan kekuatan anti-magic yang dibagikan oleh Asta, tentunya Lux dan Magna juga menyadari hal itu. Bahkan mereka berdua juga tahu jika sekarang kekuatan anti-magic di tubuh mereka cuma tinggal setengahnya saja. Tapi yang menariknya, meski mengetahui hal tersebut, Magna ataupun Lux masih tetap terlihat sama sekali tidak gentar. Yang ada, mereka malah terlihat semakin bersemangat lagi. Lalu yang lebih menariknya lagi, walau sering berdebat dan bertengkar, Magna ataupun Lux rupanya merupakan 2 orang sahabat yang sangat saling mempercayai. Yang hal itu bisa kalian lihat sendiri di manga Black Clover chapter ke-369 ini. Dan sebenarnya kejadian ini tidaklah aneh. Pasalnya Magna serta Lux sudah beberapa kali saling bekerja sama ketika harus menghadapi musuh kuat. Jadi tali persahabatan yang saling mempercayai satu sama lainnya sudah terjalin sangat kuat di antara mereka berdua. Karena menyadari jika kekuatan anti-magic pada tubuh mereka sudah tidak tersisa banyak lagi, Magna ataupun Lux pada akhirnya sama-sama membuat satu keputusan yang sama, yakni secara bersama-sama mengerahkan semua sisa kekuatan anti-magic yang mereka miliki untuk melancarkan serangan pamungkas. Lantaran dalam benak mereka meyakini setengah ditambah setengah akan bulat menjadi satu yang sempurna. Dan satu yang sempurna itu Magna serta Lux gunakan untuk melancarkan serangan kombinasi terkuat. Serangan kombinasi antara sihir api, petir sekaligus anti-magic. Lalu yang mengejutkannya, serangan kombinasi ini ternyata memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. Buktinya setelah terkena serangan ini dengan telak, tubuh klon Lucius harus berakhir hancur. Karena yang tersisa dari tubuh klon kakak tertua Socrates bersaudara ini cuma tinggal kepala, kedua tangan, serta kedua kakinya saja. Sedangkan seluruh tubuhnya musnah seutuhnya setelah terkena serangan kombinasi yang dilancarkan oleh Magna serta Lux. Dengan tubuh yang sudah hancur seperti itu, seharusnya dapat dipastikan kematian dari klon Lucius ini,
Yang itu berarti sampai sekarang sudah ada 2 klon yang berhasil dikalahkan. Pertama dikalahkan oleh Yuno, lalu yang kedua dikalahkan oleh Magna serta Lux. Akan tetapi yang menarik setelah diperlihatkannya kemenangan Lux serta Magna, ada sebuah adegan di mana Asta ditunjukkan mengatakan sesuatu kepada Lucius. Yaitu sang tokoh utama dari manga Black Clover ini berucap, jadi mari kita lihat siapa yang unggul dalam permainan ini. Itu berarti di mata Asta, keunggulan yang dikatakan oleh klon Lucius di awal-awal halaman sama sekali tidak berarti. Sebab dia meyakini kalau keunggulan tersebut pada akhirnya pasti akan dapat diatasi dan dimenangkan oleh dia beserta teman-temannya. Lantaran dia sangat percaya jika teman-temannya yang berharga pasti bakal mampu mengalahkan semua keunggulan yang dikatakan oleh klon Lucius. Apalagi setelah semua anggota Black Bull telah diberikan kekuatan anti-magic miliknya. Akan seperti apakah kelanjutan cerita dari manga Black Clover selanjutnya? Dan siapakah yang selanjutnya akan diperlihatkan mengalahkan klon Lucius? Atau apakah Lucius yang asli bakal segera turun tangan setelah melihat keadaan mulai berbalik? Ya, untuk sekarang jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut memang masihlah belum ada. Dan untuk mengetahui jawabannya, satu-satunya cara hanya dengan menunggu kelanjutan ceritanya. Kelanjutan cerita dari manga Black Clover chapter selanjutnya. Chapter selanjutnya yang harusnya bakal rilis sekitar 3-4 bulan lagi. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-369 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.